kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Efesus 4 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki perasaan dan hati atau emosi. Karena itulah maka hidup ini menjadi indah. Dengan perasaan yang diberikan oleh Tuhan, maka setiap manusia dapat merasakan senang dan sukacita ketika mendapat berkat, keinginan hatinya tercapai, dan suasana cocok untuk selera dan keinginan. Itu tentu membuat suasana dan kehidupan itu menjadi indah. Demikian juga sebaliknya, ketika hati ini atau keinginannya tidak tercapai, dia akan sedih. Orang yang dikasihi meninggalkan dia, perpisahan dan lain sebagainya. Itu menjadi romantika dialektika dalam kehidupan, membuat semuanya indah. Tentu ketika suasana, keinginan tidak sesuai juga dengan kenyataan, itu membuat seseorang marah. Mungkin ketika kita disakiti, membuat kita marah. Maka senang, sedih, dan marah itu membuat kehidupan kita indah. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bolehkah orang percaya marah? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, boleh saja. Mari kita ingat Tuhan Yesus juga marah ketika orang-orang pada masa itu memakai bait suci yang di Yerusalem menjadi tempat berdagang, tempat orang menipu dan lain sebagainya dalam perdagangannya. Maka Tuhan Yesus marah. Tujuan dia adalah untuk mengembalikan fungsi dan tempat bait Allah itu untuk memuliakan Tuhan dan menerima berkat, mempersembahkan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Maka dia marah bukan didorong oleh dendam dan keinginan untuk membunuh orang-orang yang melakukan kesalahan itu, tapi karena kasihnya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Kemarahan yang demikianlah seharusnya kemarahan bagi setiap orang Kristen, menyatakan bahwa kebenaran itu sudah disalahartikan, disalahgunakan, disalahpahami, dan telah dilanggar kebenaran yang hakiki. Ada banyak hal yang membuat kita harus marah dalam kehidupan, misalnya perusakan lingkungan. Kemarahan itu harus kita nyatakan dengan mengatakan stop perusakan lingkungan, pembabatan hutan, dan juga untuk mengeksploitasi alam lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi jangan juga karena kemarahan kita itu kemudian kita berusaha untuk memojokkan seseorang, menjatuhkan dia, dan bersuka cita ketika melihat dia misalnya mengalami penderitaan akibat daripada semua kritikan dan kemarahan kita. Demikian juga ketika kita marah, supaya amarah itu jangan menjadi dendam. Di sini dikatakan dalam bacaan kita tadi, supaya kiranya amarah kita itu harus padam sebelum matahari terbenam. Dendam tidak akan pernah membawa kebaikan dalam hidup bersama. Dan dendam juga tidak akan pernah membawa kebaikan pada hidup pribadi kita. Karena pribadi seorang pendendam tidak pernah merasa damai sejahtera. Karena dengan dirinya sendiri pun dia tidak dapat berdamai. Dengan keadaan juga dia tidak dapat berdamai. Dan ketika dia melihat orang lain senang juga, dia tidak pernah dapat senang. Dia senantiasa gelisah dan marah, dan kemarahan itu kemudian menguasai hati, akan membakar semua sukacita dan kesenangan itu. Karena itu saudara-saudaraku, biarlah kita marah, tapi jangan pernah berdosa. Dan amarah kita kiranya jangan berkelanjutan menjadi dendam, supaya kehidupan kita tidak pernah beroleh sukacita. Selamat marah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk memenangkan amarah kami, supaya kami tidak berdosa. Dan ajar kami untuk tidak mendendam, tetapi mau mengampuni. Dengan demikianlah kami dapat merasakan sukacita damai sejahtera yang Tuhan beri di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.